Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Bupati Berau tahun anggaran 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Berau, yang kami hormati rekan ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Berau, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Berau dan DIN 0902 DRD Berau atau yang mewakili, Kapolres Berau atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Berau atau yang mewakili, Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep, Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redep, dan Yon Armet Berau atau yang mewakili, dan Skuadron 13 Serbu atau yang mewakili, yang kami hormati para asisten, staf ahli, kepala UPD Kabupaten Berau, camat dan lurah, yang kami hormati pimpinan BUMD, Perusda, Direktur IPB, Direktur Perumda Bati Wakal atau yang mewakili, Direktur HLL atau yang mewakili, organisasi keagamaan, organisasi wanita dan wanita yang hadir, juga organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, pimpinan LSM, yang kami hormati Sekwan dan seluruh jajarannya serta para staf ahli fraksi DPRD Kabupaten Berau, yang kami hormati rekan wartawan media cetak serta hadirin yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Berau dalam rangka penyampaian rekomendasi LKPJ Berau tahun 2022. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada segenap anggota yang telah bekerja secara serius membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Berau tahun anggaran 2022. Dasar hukum ada 14, tidak perlu saya bacakan ya. Hadirin sidang dewan yang saya hormati, dalam rangka merealisasikan fungsi perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga yang mempunyai hak dan kewenangan di dalam pengawasan, sehingga hal ini merupakan bagian dari mekanisme kerja untuk merealisasikan hak dan kewenangan tersebut. Dalam hal pertanggungjawaban Bupati Berau adalah guna mencapai terbentuknya pemerintahan yang baik dan bersih, serta mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintahan yang baik dan benar. Untuk itu, dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka segala kendala yang ada, baik yang menyangkut maupun kendala lainnya, bukan merupakan halangan untuk menghentikan niat dan kerja, karena sesuai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahwa jadwal kerja hanya diberi waktu 30 hari untuk menyelesaikan pembahasannya di DPRD. Pimpinan dan hadirin yang terhormat, materi kegiatan yang dilakukan dalam dan disampaikan pada saat ini adalah menyangkut hasil evaluasi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Berau tahun anggaran 2022 dan hasil laporan aspirasi masyarakat. DPRD mengapresiasi atas segala kinerja pemerintah Kabupaten Berau serta capaian-capaian dan penghargaan-penghargaan yang sudah diraih selama kurun waktu tahun 2022. Namun demikian, untuk melaksanakan fungsi kami di DPRD, maka ada beberapa hal yang menjadi evaluasi kami dan kami rekomendasikan menjadi hal-hal sebagai berikut. Indeks pertumbuhan ekonomi sesuai visi dan misi Bupati Berau, ada
Ada beberapa indikator. Pertama terkait pertumbuhan ekonomi, targetnya 2,29%, realisasi 3,9%, keterangan tercapai. Rekomendasinya pemutakhiran e-data, analisis dan evaluasi berkala OPD terkait. 2. Penetapan target harus optimis dan rasional. Realisasi masih lebih rendah dari rata-rata kabupaten provinsi di Kalimantan Timur. 3. Meningkatkan investasi akses perbankan pada sektor dengan pertumbuhan progresif, konstruksi, perdagangan, pertanian, transportasi, komunikasi, dan jasa kesehatan melalui pengembangan peta investasi, promosi pelayanan perizinan yang tepat, yang cepat, mudah, dan murah. 4. Pengembangan sistem informasi investasi dan perizinan. 5. Perbaikan infrastruktur dan pelayanan publik agar cepat, mudah, dan murah. 6. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi yang berbasis kerakyatan atau UMKM pada tenaga kerja yang bersumber daya lokal. Selanjutnya yang kedua, indikator pendapatan per kapita. Target 154,04 juta, realisasi 142,231 juta, keterangannya belum tercapai. Rekomendasi agar pemutakhiran elektronik data, analisis dan evaluasi berkala dari OPD terkait, meningkatkan produktivitas melalui pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan tepat guna, nelayan, petani kecil dan usaha mikro. 3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui perluasan kesempatan berusaha, kemudahan izin, bantuan modal dan pemasaran produk melalui koperasi dan BUMDes. 4. Optimalisasi anggaran bidang kebudayaan dan pariwisata. 5. Meningkatkan kelancaran distribusi dengan perbaikan sarana dan prasarana publik. 3. Pengangguran target 4,80%, realisasi 5,02%, keterangannya belum tercapai. Rekomendasinya pemutakhiran e-data, analisis dan evaluasi berkala dari OPD terkait, menyediakan informasi pasar tenaga kerja secara mudah, cepat dan murah berbasis elektronik. 3. Meningkatkan pelatihan tenaga kerja berdasarkan kompetensi pada sektor yang padat tenaga kerja. 4. Meningkatkan pembinaan lembaga pelatihan swasta dan berkontribusi nyata dan mempermudah perizinan lembaga pelatihan swasta. 5. Meningkatkan kegiatan job fair atau bursa kerja. 6. Pemberian konsultasi gratis dan terprogram kepada UMKM terkait produktivitas tenaga kerja. 4. Indikator kemiskinan target 5,07%, realisasi 5,65%, belum tercapai. Rekomendasi pemutakhiran e-data, analisis dan evaluasi berkala. 2. Meningkatkan akses pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan dan bantuan modal usaha untuk keluarga kurang mampu atau miskin. 3. Meningkatkan pemberdayaan sosial, komunitas adat, potensi pekerja sosial, rehabilitasi sosial, penyandang masalah kesejahteraan. 4. Perlindungan jaminan sosial, pengelolaan data fakir miskin dan siaga bencana. 5. Meningkatkan program atau kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 5. Indeks ini target 0,30, realisasi 0,33, belum tercapai. Rekomendasi pemutakhiran e-data, analisis dan evaluasi berkala dari OPD terkait. 2. Peningkatan ketersediaan kebutuhan dasar pendidikan, kesehatan dan kesempatan berusaha pada daerah-daerah tertinggal dan jauh dari pusat kota. 3. Memberikan program khusus stimulan percepatan daerah kantong-kantong penduduk miskin. 5. Program pemerataan dilakukan secara sektoral dan regional. 6. Kontribusi sektor pertanian targetnya 11,79%, sedangkan realisasinya 9,33%, artinya belum tercapai. Rekomendasi pemutakhiran e-data, analisis dan evaluasi secara berkala, pengembangan sarana dan prasarana pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. 3. Peningkatan pengembangan produksi, pemberdayaan lembaga dan masyarakat petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan. 4. Pengawasan dan perlindungan serta pemasaran produk-produk pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. 5. Optimalisasi anggaran pertanian,
Rekomendasi Bupati Berau agar lebih memperhatikan dan memprioritaskan janji kampanye yang berkaitan dengan misi 3 Kabupaten Berau yang belum terrealisasi pada tahun anggaran 2022, yaitu dalam meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan untuk direalisasikan pada anggaran tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Berau lebih berhati-hati dalam pengelolaan anggaran pembangunan rumah sakit tipe B karena menyangkut nilai anggaran yang luar biasa besar agar proses pembangunannya berjalan lancar dan tuntas, tidak mangkrak, dan penyiapan sumber daya manusia beserta sarana prasarana rumah sakit yang memenuhi standar tipe B agar rumah sakit bisa segera dioperasionalkan atau tidak gagal operasional. Pada tabel 3.10 program pembangunan daerah yang disertai pak indikatif Kabupaten Berau tahun 2021-2026 halaman 423 sampai 425 terdapat program kerja yang berkaitan dengan misi 3 pemerintah Kabupaten Berau, di mana OPD penyelenggaraannya adalah Dinas PUPR. Target capaian kinerja program dan kerangka pendanaan pada tahun 2022 sebesar 13,19% lebih kecil dibandingkan kondisi kinerja awal RPJMD yang sebesar 19,1%. Hal ini tidaklah lazim karena mestinya target yang ditetapkan minimal sama atau lebih besar dibandingkan dengan target tahun sebelumnya. Adapun target capaian kinerja program yang dimaksud di atas adalah program pengelolaan sumber daya air dengan indikator kinerja atau persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik. 2. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator kinerja persentase drainase dalam kondisi baik atau pembuangan aliran air tidak tersumbat. Rekomendasinya, pemerintah Kabupaten Berau meninjau ulang target capaian kinerja program tersebut di atas, di mana OPD penyelenggaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Selanjutnya, 2. Pada tabel 3.10 program pembangunan daerah yang disertai paku indikatif Kabupaten Berau tahun 2021-2026 terdapat ketidakjelasan mengenai persentase, proporsi maupun rasio pada nilai target capaian kinerja pada misi 3 tabel di atas mengenai variabel dimensi pembandingannya, misalnya target kinerja tahun 2022 pada capaian akses air minum jaringan perpipaan adalah 10,70%. Nilai 10,7% itu persentase dari variabel apa? Apakah jumlah penduduk atau panjang jaringan perpipaan? Jika variabel jumlah penduduk yang akan diakses air minum jaringan perpipaan, mestinya disebutkan berapa jumlah penduduk yang menjadi target sasarannya. Rekomendasi, pemerintah daerah Kabupaten Berau lebih jelas lagi dalam menampilkan angka-angka dalam dokumen LKPJ demi terpenuhinya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan OPD yang berkinerja baik karena daya serap atau realisasi pemanfaatan anggarannya cukup baik, yaitu sebesar 88,27%. Akan tetapi terdapat salah satu program yang daya serap anggarannya kecil, yaitu sebesar 54,47% pada program penataan bangunan gedung. Pada dokumen LKPJ Bupati Berau tidak ada penjelasan tentang evaluasi permasalahannya yang terjadi dan tindak lanjutnya. Rekomendasinya, pemerintah daerah Kabupaten Berau diminta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan yang rendah pada program penataan bangunan gedung, mengidentifikasi masalah dan menemukan solusi secara target serta menindaklanjuti solusi tersebut agar daya serap realisasi pemanfaatan anggarannya meningkat di tahun 2023. Pada tabel 3.3 jumlah OPD penyelenggara urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di Kabupaten Berau tahun 2022 pada halaman 179. Pada tabel penjabaran tersebut, OPD pelaksana adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Terdapat kesalahan perbedaan perhitungan nilai anggaran dan realisasi pada program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Berau, di mana nilai yang tercantum pada tabel tersebut
miliar sekian. Setelah dilakukan perhitungan sesuai program kegiatan yang tercantum dalam dokumen LKPJ tersebut, seharusnya untuk nilai anggaran adalah 5.116.533.239 rupiah, dan realisasinya adalah 4.903.840.278 rupiah. Rekomendasinya adalah pemerintah daerah Kabupaten Berau diminta lebih teliti lagi dan rapi lagi dalam menyajikan data dan dokumen LKPJ yang dibuat dan dapat mengklarifikasi kesalahan atau perbedaan perhitungan nilai anggaran dan realisasi pada program penunjang usaha pemerintahan daerah Kabupaten Berau dan BPD Pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 5. Pada program penyelenggara jalan BPD Pelaksana adalah Dinas PUPR, realisasi program kegiatannya cukup tinggi, jauh melebihi target. Meskipun demikian, tidak ada informasi di mana kegiatan program tersebut direalisasikan dan informasi-informasi lainnya. 6. Adanya beberapa lokasi daerah di Kabupaten Berau yang sulit tersentuh pembangunan, terutama infrastruktur, ekonomi, dan lainnya dikarenakan lokasi tersebut masuk dalam kawasan budidaya kehutanan atau KPK. Rekomendasinya, pemerintah daerah Kabupaten Berau diminta segera merevisi Perda RT RW dan membuat perencanaan tata ruang dan wilayah yang baik sebagai pintu masuk agar pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dapat menyetujui perubahan status kawasan tersebut dari KPK menjadi kawasan budidaya non kehutanan atau KPNK. 7. Masih banyaknya lahan Pemkab yang jumlahnya kurang lebih 1.100 bidang lahan yang belum bersertifikat, dan ini sudah menjadi temuan BPK yang berapa kalinya, bahkan menjadi perhatian dari KPK saat audiensi dengan DPRD beberapa waktu lalu. Sehingga rekomendasi kami ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah Kabupaten Berau melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan dan Bidang Pertanahan Nasional atau BPN, karena menjadi sumber dan menaikkan pendapatan asli daerah jika dikelola dengan baik, khususnya pajak PPNBP. Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Berau yang saya hormati, berikut kami sampaikan hasil rekomendasi secara umum atas LKPJ Kabupaten Berau tahun anggaran 2022. 1. Penyajian data dalam LKPJ tidak hanya sebatas angka dan persentase, akan tetapi ada penjelasan secara singkat dan jelas terkait capaian target kinerja dari setiap program yang dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah. Ke depan, pemerintah daerah dapat menyajikan dokumen LKPJ yang menggambarkan pertumbuhan dari tahun ke tahun sebagai perbandingan capaian tahun-tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, sehingga perkembangan target dan realisasi capaian RPJMD dari tahun ke tahun 2021-2022 dapat terlihat dengan jelas. 2. Dana perimbangan terlalu besar sehingga ketergantungan pada pusat terlalu besar. Hampir 97% atau kemandirian Berau kecil sekali. Kenapa bisa seperti itu? Karena struktur Kabupaten Berau, karena ekonominya masih berbasis ekonomi sumber daya alam. Ini menggambarkan tingkat ketergantungan keuangan daerah pada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Kedepannya, untuk mengurangi ketergantungan atas sumber daya eksternal, usaha yang dapat dilakukan antara lain melalui pengoptimalan sumber pendapatan yang telah ada dengan meminta kewenangan yang lebih luas lagi untuk mengelola sumber pendapatan lain yang sampai saat ini dikuasai pusat atau provinsi, seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak galian golongan C, memperbaiki manajemen dan perusahaan daerah, mengefektifkan pengumputan terhadap jenis pendapatan yang potensial, perbaikan sistem dan prosedur pengelolaan sumber-sumber pendapatan PAD. Selain hal tersebut, faktor yang sangat penting adalah adanya komitmen dari UPD terkait dalam usaha meningkatkan peningkatan PAD Kabupaten Berau.
Dalam upaya peningkatan PAD Kabupaten Berau, DPRD meminta pada Bupati agar meningkatkan potensi-potensi PAD dari sektor pajak, hotel, restoran, BPHTB, retribusi, sarang burung walet, dan lain-lain. Juga diminta pada Bupati untuk mengevaluasi kinerja BUMD seperti Perumda Batu Bakal, IPB, dan HLR agar bisa lebih banyak lagi memberikan kontribusinya untuk peningkatan PAD Kabupaten Berau. 3. Sekolah unggulan seharusnya bukan berada dalam satu kecamatan saja dan harus menyebar di setiap kecamatan sehingga setiap anak mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan pendidikan yang baik. 4. Pada tahun 2022 terdapat pendapatan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa sebesar 821 miliar sekian di halaman 104 buku LKPJ, tetapi pada tabel 2,7 silpa halaman 105 tahun 2022 berbeda. Angka realisasinya adalah 1.701 miliar sekiannya. Sementara data LKPJ halaman 103 ditemukan angka silpa dari keseluruhan OPD sebanyak 56, nilainya 532 miliar sekian. Seharusnya berapapun nilai silpa yang ada pada setiap tahun anggaran agar dapat diberikan rinciannya secara baik, secara detail item silpa tersebut serta besaran angka dari masing-masing item tersebut, misalnya yang berasal dari penghematan belanja, dana DPHDR, efisiensi di pelelangan. Hal ini harus menjadi perhatian semua pihak, yaitu Ibu Bupati dan jajarannya dan juga DPRD. Persoalan perbedaan data sepertinya harus segera diklarifikasi oleh pemerintah karena ini menyangkut uang rakyat. Bupati, kepala pemerintah daerah Kabupaten Berau, khususnya OPD, dalam memberikan data-data contoh di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman terdapat kesalahan perhitungan anggaran dan realisasi pada laporan LKPJ pada tabel di halaman 179 program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten Berau pada OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. 6. Format sistematika penulisan dalam penyusunan LKPJ perlu dibagukan sehingga memudahkan dalam mengevaluasi tingkat capaian program kegiatan di masa yang akan datang. Demikian rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Berau tahun anggaran 2022 ini disampaikan dalam rapat paripurna ini. Semoga semua yang telah dilakukan dalam kegiatan ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang bagi masyarakat Kabupaten Berau pada khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya. Sebelum kami mengakhiri ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Ungkapan syukur patut kita panjatkan atas penyusunan dan penyampaian rekomendasi LKPJ ini. Yang kedua, bulan puasa Ramadan segera berakhir. Sambut kemenangan dengan sukacita. Penyampaian rekomendasi LKPJ adalah akhir kesejahteraan masyarakat itu yang paling utama. Jalan-jalan ke Pulau Kaniungan, rekreasi sambil bakar ikan. Rekomendasi LKPJ sudah dibacakan. Semoga kinerja OPD bisa ditingkatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Redep, 17 April 2023, DPRD Kabupaten Berau, Ketua Mantri Pani SI, Wakil Ketua 1 Haji Syarifatul Sadia SPD MSI, Wakil Ketua 2 Haji Ahmad Rimbai SDMM.